صل على محمد يا رب صل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai oleh Rasulullah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita saat ini yang semua kita sudah paham dalam kondisi waspada terhadap wabah penyakit yang sama-sama kita kenal yang disebut dengan wabah corona, dan ini merupakan bagian daripada sesuatu yang jarang kita ketahui dan jarang kita temui dan terjadi masa hidup kita. Apakah model seperti ini baru saja terjadi atau pernah terjadi dalam sejarah? Pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan kita kenal dan kita tahu, banyak guru-guru kita menjelaskan bahwa pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjadi khalifah, yaitu abad ke-18 Hijriah. Pernah dulu terjadi wabah yang seperti ini atau disebut dengan wabah taun, yaitu yang mengancam banyak jiwa. Berarti itu adalah sunnatullah, dan bahkan merupakan pada abad ke-20 pernah terjadi beberapa kali wabah yang sangat mematikan. Nah, berarti ini adalah bagian daripada kehidupan kita yang merupakan hal yang tidak perlu untuk kita merasa aneh. Tetapi pantaskah kita dengan terjadinya hal seperti ini, kita tidak menganggap ini adalah sesuatu yang perlu kita mengambil sikap baik di belakang daripada itu? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan kami akan mencoba kalian, kata Allah, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit daripada ketakutan, wal-ju' daripada kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta, wal anfus, dan juga jiwa, was samarat, buah-buahan atau hasil daripada pertanian, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Akan ada ujian selalu daripada Allah dalam kehidupan kita, yaitu ujian yang sifatnya adalah rasa takut, kemudian rasa lapar, ya. Kemudian setelah itu kekurangan daripada harta. Ya. Dulu pernah kita simpan, hari ini harus dipakai semuanya. Kemudian setelah itu adalah kekurangan daripada jiwa. Kata para ulama, makna kekurangan jiwa apa? Adanya kematian dan juga penyakit. Ya, wal anfus. Ya. Kemudian kekurangan daripada buah-buahan, hasil daripada pertanian. Kapan saja hal yang ini akan terus terjadi. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Orang mukmin paham bahwa ini bagian daripada ujian Allah. Nah, lalu dengan demikian, ini bagian daripada takdir Allah dalam hidup. Allah telah menakdirkan akan ada seperti ini dalam hidup kita. Jadi, kepanikan yang berlebih-lebihan juga tidak baik, karena ini adalah bagian daripada sunnatullah yang terjadi bagi orang mukmin dan juga bagi orang non-mukmin atau orang kafir. Terjadi kapan saja. Para sahabat juga pernah terjadi dulu. Sekarang, apa sikap yang harus kita ambil? Di sini sebahagian orang mukmin menganggap bahwa selama dia bagian daripada takdir Allah dan merupakan sunnatullah yang terjadi bukan cuma hari ini, dulu juga pernah terjadi, maka dia tidak mau mengambil sikap apa-apa dan bahkan menganggap enteng daripada hal ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam sebuah hadis ketika Rasulullah ditanyakan tentang masalah wabah taun, ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apabila ada taun di suatu tempat, maka kalian ada di dalamnya, maka jangan keluar. Apabila ada taun di suatu tempat, kalian belum masuk ke tempat itu, maka jangan kalian masuk. Ada sunnah Nabi khusus bahwa jangan kita ta'arrud lil bala, jangan kita mendekatkan diri kita kepada bala, kepada wabah, jangan. Dan ini juga disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bazlul Ma'un. Beliau menyebutkan bahwa nastambit min hadha nahyu at-ta'arud lil bala. Adam ta'arud lil bala, yaitu
kita ambil kesimpulan daripada pelarangan Nabi untuk masuk ke tempat yang ada ta'un, bahwa kita tidak boleh mendekatkan diri kita kepada bala atau membiarkan bala itu mendekatkan kita, mendekati kita. Tidak boleh, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Begitu juga dalam kitab tersebut, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa dengan nas beliau, saya bacakan ya, wa minal adillah ad-dallah ala masyru'iyatid dawa at-taharruz fi ayyamil waba an umurin awsa biha hudzaq al-atibba. Di antara suruhan, bukti daripada suruhan kita disuruh juga untuk mengobati daripada wabah penyakit, itu adalah menjauhkan diri pada ayyamul waba, pada hari-hari terjangkitnya wabah, untuk kita mendekati diri kita pada hal-hal yang dilarang oleh hudzaqul atibba, pada para medis ataupun para dokter yang ahli di bidangnya. Di antara masyru'iyatud dawa, kata Imam Ibn Hajar, keharusan kita untuk menjaga diri atau berobat adalah kita jangan mendekati hal-hal yang dilarang oleh para dokter pada hari-hari terjangkitnya wabah. Itu disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Itu adalah ajaran daripada ulama kita, ya, bahwa apabila hari ini para dokter mengatakan bahwa kita harus menjaga diri kita tidak dekat dengan orang, kemudian menjaga kontak kita supaya jauh, kemudian tidak berkerumun, tidak duduk di tempat-tempat yang banyak orang, ya, tidak sering keluar rumah apabila tidak perlu, mencuci tangan kita secara baik, menjaga diri kita secara baik, itu adalah apa yang diharuskan oleh para dokter hari ini. Maka seorang muslim menjaga agamanya dalam hal ini adalah termasuk patuh pada hal tersebut, bagian daripada apa yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu berobat. Bagian daripada keharusan untuk kita berobat daripada wabah, dan tidak boleh mendekatkan diri kita kepada wabah. Nabi SAW pernah bersabda, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian suka untuk berjumpa dengan musuh. Tahu kita bahwa para sahabat dulu, mereka suka untuk mati fi sabilillah. Kita tidak takut dengan penyakit. Ini adalah takdir Allah. Kita orang muslim, kita beriman pada takdir Allah. Iya. Tapi apakah boleh kita mencari penyakit itu? Bahkan ada yang bilang bahwa di mana ada corona, ke situ kita pergi. Kita orang muslim, corona itu tahu kalau kita muslim, dan mana kafir. La tatamannau liqa'al adu. Jangan berlebih-lebihan. Sunnah Nabi sendiri, para sahabat, Nabi mengajarkan para sahabat bahwa mati fisabilillah itu sebaik-baik mati, syahid fisabilillah. Tapi la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mengharap berjumpa dengan musuh, walaupun itu menghasilkan nanti syahid fisabilillah. Itu sunnah, ini agama. Ya, agama itu tidak dibangun dengan perasaan bertubi-tubi. Agama itu, pemahaman agama yang benar itu tidak dibangun dengan perasaan pribadi seseorang, tidak. Tetapi agama itu dibangun atas bagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan juga bagaimana para ulama-ulama besar Islam menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa di antara keharusan berobat adalah menjauhkan diri pada hari-hari wabah daripada hal-hal yang disuruh jauhi oleh para dokter. Itu disebutkan dalam kitab Bazlul Ma'un oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka saudaraku sekalian, jauhi diri kita daripada perkara-perkara yang dikatakan oleh para dokter untuk kita jangan mendekatinya. Apa saja hal yang dilarang, jangan kita mendekatinya. Saudaraku sekalian, bagian daripada tawakal kita adalah termasuk berobat, menjauhkan diri dari hal-hal ini. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita adwiyah natadawa biha, ya, hal taruddu min qadarillah, ya Rasulullah, apakah obat yang kami pakai untuk berobat itu, ya, apakah itu akan menjauhkan kita daripada takdir Allah? Ya, kan orang hari ini berbicara bahwa kan semua dengan takdir Allah. Kalau seandainya kita ditakdirkan tidak mati, walaupun dekat wabah, kita tidak akan mati. Ya, kalau kita berobat ditakdirkan oleh Allah, juga kita akan mati, walaupun banyak obat, walaupun banyak dokter, mati juga. Ini pikiran seperti ini sering dengan mudah diucapkan. Dengarkan apa sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, apakah
obat yang kami pakai. Kalau hari ini juga istilahnya pelindung kita, asbab yang kita ambil untuk melindungi diri kita daripada penyakit ini, apakah itu menolak daripada takdir Allah? Apa kata Nabi? Hiya min qadarillah. Obat yang kita ambil, alat-alat yang kita pakai untuk menjauhkan diri kita daripada hal yang mencelakakan kita, ya, atau daripada penyakit, hiya min qadarillah, dia termasuk daripada takdir Allah. Kata Nabi SAW. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Khuza'ah. Bayangkan itu kata Nabi SAW. Hadis Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Hiya min qadarillah. Dan ini sesuai sekali dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bahawa nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ketika Sayyidina Umar lari daripada ta'un pada masa beliau yang terjadi di kota Amwas pada saat itu, beliau tidak masuk ke tempat situ, menjauh bahkan, ya. Apakah beliau lari? Kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari di takdir Allah menuju takdir Allah. Begitu juga hari ini kita tidak mau dekat dengan banyak orang, kemudian menjauhi tempat-tempat yang ramai, ya. Kemudian kita mengambil semua sikap yang bisa menjauhkan kita dari hal yang tidak kita inginkan. Hiya min qadarillah, termasuk daripada takdir Allah. Dan berarti dengan demikian, di antara pengamalan iman saya terhadap takdir Allah, iman terhadap takdir Allah, saya mengambil asbab-asbab yang bisa menjadi takdir Allah dalam kehidupan saya. Ini bagian daripada takdir Allah. Ya, ketika saya tidak perlu keluar rumah, saya di dalam rumah saja. Ini bagian daripada takdir Allah yang saya ambil. Tidak lari daripada takdir Allah. Maka janganlah kita salah memahami daripada pemahaman takdir Allah. Kita pahami dalam bingkai sunnatullah dan juga dalam bingkai sunnah Rasulullah. Kita pahami dalam bingkai penjabaran daripada para ulama. Saudaraku sekalian, baik di Aceh dan sekitarnya, ya, jaga diri kita dan keluarga kita dari wabah ini, bagian daripada takdir Allah. Kita merasa khawatir dan takut akan wabah ini, itu manusiawi. Tawakal kita kepada Allah, kita mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa pada kami kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah kepada kami. Mengambil asbab di luar daripada itu, ikut dengan petunjuk para dokter, ikut daripada apa yang disebutkan oleh pemerintah dalam hidup kita, bagian daripada takdir Allah, asbab yang kita ambil, dan itu merupakan perintah dalam agama kita. Apabila kita tidak mengambil asbab ini dan menjadi penyebab daripada banyaknya penyakit mewabah di tempat kita gara-gara kita, maka kita akan berdosa kepada Allah karena kita mendekatkan diri kita atau mendekatkan orang lain kepada penyakit. Maka janganlah kita menjadi sebab daripada kerusakan atau kemalangan bagi orang lain karena kita akan menanggung dosanya. Itu masalahnya. Maka hati-hatilah dan teruslah bersabar, berdoa kepada Allah, dan kepadanya lah kita meminta ampun dan juga meminta supaya Allah cepat mengangkat wabah ini dari tempat kita dan juga dari dunia Islam seluruhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala